Pantau situasi terkini di Kota Bandung, kita akan terhubung dengan rekan Ramon Ardiansyah yang ada di sana. Ramon, apakah hingga saat ini sejumlah angkot masih mogok atau seperti apa? Suci, dapat kami kabarkan konsentrasi massa di depan gedung sate di Bandung ini masih nampak ramai. Kami memperkirakan ada ribuan operator dan juga pengemudi taksi online dan juga pengemudi taksi, pengemudi taksi, angkutan kota dan juga ojek yang melakukan aksi unjuk rasa menolak peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang operasional moda transportasi online. Para pengemudi dan operator menuntut agar para pengemudi ataupun operator taksi online dapat diberhentikan operasionalnya di Kota Bandung ini. Mereka memperkirakan ada banyak sekali moda transportasi online yang sudah beroperasi di Kota Bandung saat ini sehingga mengakibatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka menurun drastis. Kami dapat mengabarkan kepada Anda sejak tadi pagi sejumlah penumpang dan juga warga di Kota Bandung mengalami keterlambatan dan juga gangguan dalam hal mencapai ataupun mendapatkan moda transportasi. Hal ini disebabkan oleh ribuan angkutan kota dan taksi di kota ini tidak berfungsi. Untuk karena itu pihak Polda Jabar dibantu juga Pangdam Siliwangi serta pihak Dinas Perhubungan menurunkan beberapa mobil bantuan seperti truk dan juga bus-bus bantuan untuk mengangkut para warga dan juga masyarakat yang hendak menuju ke tempat tujuan. Disediakan ada 16 titik totalnya di Kota Bandung ini untuk mengangkut para masyarakat menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing dan juga disiapkan apabila aksi demo ini masih berlanjut hingga nanti sore menjelang jam pulang kerja. Saat ini dapat kami kabarkan juga bahwa perwakilan dari pengemudi dan operator sudah diterima masuk oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka sedang melakukan audiensi sekitar pukul 11 tadi dan hingga saat ini para demonstran ataupun massa masih menunggu hasil dari audiensi yang ada di Gedung Sate. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Gedung Sate Bandung. Kami kembalikan ke Anda di studio, Suci. Iya, Ramon, apakah ini artinya nanti langkah ke depannya dari pemerintah provinsi sendiri juga akan memediasi agar demo angkot ini tidak kembali terjadi? Betul sekali, Suci, seperti yang kami sampaikan tadi, pada pukul 11 telah diterima beberapa perwakilan dari operator dan juga pengemudi taksi online maupun angkutan umum yang ada dan melakukan unjuk rasa di depan gedung sate ini. Dan sampai dengan saat ini kami memang masih menunggu hasil dari audiensi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para supir angkot. Apakah nantinya pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengakomodir keinginan dari seluruh ataupun hampir sebagian besar para pengemudi dan juga operator di Kota Bandung ini. Namun dapat kami pastikan juga bahwa sehingga saat ini kami belum dapat memenuhi ataupun mengetahui apa hasil dari audiensi tersebut. Apakah nantinya akan melakukan pencegahan juga untuk terjadinya demo serupa pada hari ini terjadi kembali di Kota Bandung. Suci. Baik. Terima kasih Ramon Ardiansyah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Ya, semoga saja ada hasil yang baik ya untuk kedua belah pihak. Pemirsa, angkutan umum mogok beroperasi dan berunjuk rasa di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Aksi mogok ini membuat para penumpang terlantar dan terpaksa berjalan kaki. Ribuan supir angkutan umum di Bandung, Jawa Barat menggelar unjuk rasa menentang angkutan umum berbasis aplikasi. Mereka mendatangi kantor Pemprov Jawa Barat pada Kamis siang. Para supir menilai maraknya moda transportasi online membuat penghasilan mereka menurun hingga 80%. Koordinator aksi mendesak gubernur untuk meminta Kemenhub membatalkan peraturan yang mengizinkan angkutan online. Saya minta oleh gubernur menandatangani daripada tuntutan kami secara tertulis. Kami juga menyadari bahwa kebijakan ini kebijakan pusat ya, dengan lahirnya Permenhub nomor 32 tahun 2016. Saya minta segera dicabut dan dikembalikan ke Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Sementara itu, unjuk rasa dan mogoknya sopir angkutan umum di Bandung membuat penumpangnya terlantar. Sebagian dari mereka memilih berjalan kaki karena tidak ada angkutan yang melayani. Ya, ada angkot merah, cuman nggak ada. Nggak ada. Jadi apa
Jalan kaki tadi. Ya, jalan kaki dari Cimanuk sampai ke bundaran. Tidak adanya angkot yang beroperasi juga membuat jalanan kota Bandung lebih lengang. Mereka berharap ditemukan solusi terbaik agar tidak merugikan para penumpang. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan. Untuk memediasi, saya sudah terhubung bersama dengan Kapolres Metro Tangerang, Kombes Hari Kurniawan. Saya langsung sapa saja, Pak Kapolres, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam, pemirsa TV One. Ya, Pak Kapolres, ini cukup mengejutkan ketika kemudian terjadi penganiayaan yang berbalas dengan perusakan angkot. Hasil mediasi yang dilakukan tim kepolisian, mungkin juga dengan dibantu oleh TNI, seperti apa, Pak? Iya, kami laporkan, Mbak. Jadi, kejadian ini berawal bahwa pada tanggal 7 itu ada aksi dari KKSU ataupun angkot wilayah Tangerang Raya yang akan melaksanakan aksinya. Satu hari sebelumnya, malam hari kami dari jajaran Polres, TNI dengan pemerintah kota memediasi, memfasilitasi malam hari, dan ada kesepakatan, Mbak, bahwa apa yang diminta oleh mereka malam hari itu sudah kita putuskan, dan besok mereka tidak akan melaksanakan aksi, dan dari Organda akan mensosialisasikan malam itu. Pada pagi harinya kami memantau situasi di jajaran seluruh kota Tangerang. Aktivitas angkot di wilayah kota Tangerang berjalan normal. Ada beberapa komunitas angkot yang memang belum sempat tersosialisasikan dari luar kota Tangerang. Mereka mencoba untuk masuk ke dalam kota dan kita fasilitasi. Akhirnya pagi hari itu di kantor pemerintahan kota Tangerang bersama dengan Pak Wali Kota, kami memediasi dan memfasilitasi apa yang dipermasalahkan oleh angkot tersebut. Dan hasilnya jam 12 tadi siang, mereka sudah sepakat dan kembali, Mbak. Kembali ke wilayah luar kota Tangerang. Dalam perjalanan kami mendapatkan informasi bahwa di beberapa tempat yang memang ada beberapa angkot yang melakukan aksi di luar kendali. Untuk itu kami menurunkan personil, dan ada informasi juga bahwa di beberapa tempat kita menurunkan, dan malam hari ini, Mbak, kita memediasi dari teman-teman rekan dari Gojek Online dan angkutan kota bersama dengan Pak Wali Kota, dengan Wakil Wali Kota. Malam hari ini kita memediasi agar besok kejadian ini tidak terulang kembali, Mbak. Ada korban, Pak, dari kejadian selisih paham antara dua moda angkutan transportasi ini? Ya, saat ini kami mendapatkan laporan di Rumah Sakit Sariasi ada satu korban yang masih dalam perawatan. Dari pemerintah kota tadi sudah menyampaikan di depan komunitas Gojek Online, semua yang merasa kerusakan ataupun ada yang kehilangan barang ataupun ada luka, semuanya ditanggung oleh pemerintah kota terkait masalah pembiayaan, baik kerusakan kendaraannya maupun ada luka yang di tubuhnya, Mbak. Mengenai selisih paham yang dimungkinkan, ini kalau masih belum ada solusi lengkap dan masih belum ada kesepahaman di antara dua pihak, bisa pecah lagi, Pak. Antisipasi apa kemudian yang dilakukan oleh tim gabungan ini untuk bisa membuat agar seteru di antara kedua jenis moda ini tidak kembali pecah? Iya, pada prinsipnya, Mbak, ini malam hari ini kita sudah berkoordinasi dengan Ketua Organda, kebetulan di Polres. Mereka sudah sepakat tidak akan melakukan kegiatan unjuk rasa kembali. Begitu pula juga dengan koordinator Gojek Online, karena Gojek Online yang datang ke tempat kami ini seluruhnya tidak dari kota Tangerang, Mbak, dari wilayah sekitar wilayah Tangerang datang semua tadi ke sini. Mereka sepakat berdua sama-sama menahan diri, sama-sama tidak membawa massa, dan semuanya diserahkan ke pihak hukum apabila aparat hukum apabila ada pelanggaran pidana yang didapatkan, Mbak. Berarti akan dicari ya, Pak, pelaku pemukulan? Iya, kita akan cari. Yang jelas malam hari ini kita sama-sama mendinginkan suasana, sama-sama calling down untuk menjaga kedua belah pihak. Baik. Sementara kami dari TNI dan Polri akan melakukan kegiatan patroli bersama dan menempatkan beberapa personil di tempat-tempat yang kemungkinan rawan terjadi pertemuan tersebut. Berarti termasuk yang merusak angkot akan diusut juga ya, Pak? Iya, Mbak, kita akan lakukan juga. Baik, Pak Kapolres, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk membahas mengenai kejadian seteru antara ojek online dan